Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang mengusapkan tangannya di atas kepala yatim di hari Asyura, maka Allah akan angkat setiap satu helai rambut yang diusap itu 1 derajat. Makanya ini yang menjadi dasar kenapa khususnya di Jakarta, khususnya lagi di Pejaten, itu kenapa ada hari Asyura dikenal dengan lebaran. Memang ada. Dalam Islam memang ada lebaran anak yatim gitu. Dalam Islami sih nggak ada gitu. Kita malah dianjurkan untuk baik menyantuni yatim setiap hari, setiap saat gitu. Bukan cuma di hari Asyura doang. Ya. Di hari Asyura baik banget sama yatim. Besok-besokannya cuek aja lagi sama yatim. Nah, itu juga nggak bagus juga. Ya. Karena Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk baik kepada anak yatim setiap saat, setiap waktu gitu. Jadi untuk lebih mengingatkan, untuk agar kita ini tidak lupa ada hak yatim atas kita, maka tradisi aja sih, tradisi di sebagian daerah kita ini dijadikan momen 10 Muharram itu sebagai hari lebaran yatim. Makanya kita lihat tuh di hari Asyura itu 10 Muharram banyak majelis taklim, masjid, yayasan, bahkan sampai kantor perkantoran, instansi-instansi itu biasanya ngundang-undang yatim gitu ya, dalam rangka menyantuni gitu ya. Selain daripada Allah naikkan derajat kita ketika kita mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka apa? Ada keutamaan yang lain. Rasulullah bersabda, "Man masaha ala ra'sil yatim rahmatan." Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim rahmatan dengan kasih sayang. Nah, jadi mengusap kepala anak yatim itu dengan kasih sayang. Bukan cuma settingan, bukan cuma biar terkenal, bukannya pengen pujian orang, bukannya karena ada niat-niatan yang lain. Ya, wah biar viral nih, biar terkenal gitu ya. Nah, usap kepala yatim. Nah, bukan, tapi ngusap kepala anak yatim rahmatan dengan penuh kasih sayang. Apa keutamaan yang kita dapat? Kata wallahu lahu bikulli syaratin marrat alaiha yaduhu hasanatan wa maha anhu bikulli syaratin sayyi'atan wa rufi'a lahu bikulli syaratin darajah. Kalau kita mengusapnya dengan penuh kasih sayang, bukan karena pencitraan, bukan karena pengen terkenal, dicatat setiap satu helai rambutnya 1 kebaikan. Dihapus daripada 1 helai rambutnya itu 1 dosa dan dinaikkan derajatnya 1 derajat gitu. Jadi 3 yang kita dapat tuh. 1 dicatat kebaikan sebanyak rambut yang kita usap, yang kedua dihapus dosa kita dan dinaikkan derajat kita. 3 tuh ya. Nah, kalau kita mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang gitu. Dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan juga apa? Kan ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah. Fasyaka ilahi qaswatal qalbi. Maka lelaki ini mengadukan kepada Rasulullah tentang kerasnya hati. Apa kata Rasulullah? In sarroka ayyalina qalbuka famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Kalau kita pengen bikin hati kita lembut, mudah menerima nasihat orang, senang dengar bacaan Quran, senang sholawatan, senang dengar zikir-zikir dan yang lainnya. Di antara triknya adalah famsi ra'sil yatim wa at'imhu. Usaplah kepala anak yatim.